teori transaksi dan asas manfaat. Berdasarkan teori ini, ulama menetapkan hukum keuangan bahwa membayar pajak dapat didasarkan pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka telah membayar pajak bersamaan dengan kemanfaatan yang diberikan pemerintah kepada mereka, dan itu adalah upaya untuk mensejahterakan mereka. Oleh karena itu, para ulama menetapkan dengan adanya transaksi yang mengikat antar pemerintah dengan masyarakat, pemerintah mengajukan dan memberikan fasilitas dan peningkatan yang harus dilakukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat sebagai pertimbangan partisipasi mereka bagi yang membayar pajak. Yang selanjutnya itu teori kepemimpinan pemerintah dan solidaritas sosial. Berdasarkan teori ini, ahli hukum keuangan menetapkan pembayaran pajak berdasarkan kewenangan pemerintah untuk melindungi warganya, upaya untuk pemerataan kesejahteraan, serta perlindungan pemerintah bagi solidaritas sosial antara warga masyarakat generasi masa silam dan generasi yang akan datang. Dari sini, sikap solidaritas mereka membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai tugas berat, memenuhi layanan umum berarti solidaritas individu untuk menutupi kelemahan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan secara umum tanpa adanya paksaan membayar pajak untuk memperoleh imbalan khususnya dari mereka. Mereka adalah salah satu warga masyarakat. Mereka wajib memiliki solidaritas untuk mempermudah tugas pemerintah menanggung beban pemerataan kekayaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu membayar pajak sesuai dengan beban yang ditentukan, tanpa melihat nilai manfaat atau imbalan dari mereka yang telah membayar pajak. Teori ini didasarkan bahwa hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebankan kepada hambanya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta. Untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmatnya, dan untuk memuji siapa yang paling baik amalnya di antara mereka, dan untuk memuji apa yang ada di dalam hati mereka agar Allah membersihkannya. Dan juga agar Allah mengetahui siapa yang taat kepada Rasul-Nya dan siapa yang membangkang. Sehingga Allah dapat membedakan yang buruk dari yang baik, maka yang jahat mana yang baik. Kemudian Allah membalas amal perbuatan mereka, sementara mereka tidak dianiaya. Allah membebankan kepada orang Islam kewajiban zakat sebagai ibadah harta semata-mata. Dengan zakat, orang mengorbankan harta kesayangannya, bekal hidupnya, dan ujian dunianya, agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang mengabdikan diri kepadanya dan mau berkorban karenanya, dan siapa pula yang menghambakan diri pada harta dan dunianya sehingga mengorbankan ridha Allah atas dirinya. Teori khilafah ialah teori bahwa harta adalah amanah Allah. Semua harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberikan kepada hambanya sebagai nikmat. Dia sendirilah yang menciptakan dan membuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Persaudaraan adalah makna yang mengandung tuntutan yang dalam dan jangkau yang jauh mengenai pembelaan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Persaudaraan itu tidak didasarkan atas saling menguntungkan, juga tidak atas dasar saling memberi, tapi persaudaraan adalah mengandung makna kemanusiaan yang bersifat rohanisa yang terpancar dari lubuk hati manusia yang dalam. Persaudaraan menghendaki agar memberi saudaranya meski tanpa imbalan apapun, dan menolong saudaranya meski ia tidak memerlukannya, dan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, bahkan melebihinya.
Masyarakat Islam ibarat satu bangunan yang kokoh, yang satu menunjang yang lainnya. Ia adalah satu keluarga, saling tolong-menolong, dan saling menjaga satu sama lainnya. Bahkan, ia bagikan satu jasa, bila satu keluarga menderita, maka semuanya menderita. Persamaan zakat dan pajak. Yang pertama itu bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri apabila melalaikannya terkena sanksi. Yang kedua, zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Yang ketiga, dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Yang keempat, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Yang kelima, dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Selanjutnya, perbedaan zakat dan pajak. Yang pertama, zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seseorang warga negara kepada pemimpinnya atau penguasa. Yang kedua, zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Yang ketiga, zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. Yang keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di negara mana ia tinggal. Sedangkan pajak, ia hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. Yang terakhir, zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak memakai niat.